Film dimulai memperlihatkan dua orang pria yang baru saja tiba di sebuah perusahaan di Kolombia. Orang ini bernama Lucero, dia adalah anak dari salah satu anggota perusahaan Conclave atau perusahaan gelap. Dan orang ini bernama Maximo, dia adalah pembunuh bayaran sekaligus sudah dianggap adik oleh Lucero. Lucero menyuruh Mac untuk berjaga di bawah, sedangkan ia akan menemui seseorang di atas. Lucero. Sampainya di atas, ia bertemu dengan Romeo, salah satu anggota perusahaan Conclave. Mereka setuju kalau ayahnya Lucero yang akan menjadi presiden atau pemimpin perusahaan Conclave, sedangkan anaknya yang akan menjadi bendaharanya. Scene berpindah ke sebuah mobil yang sedang menuju ke tempat Lucero. Orang ini bernama Ricardo, dia adalah ayah dari Lucero. Dan orang ini bernama Maria, dia adalah sekretaris Ricardo dan sudah dianggap anak olehnya. Lucero memberikan sebuah tas yang berisikan uang, namun saat dibuka, ya ternyata isi tas tersebut adalah kepala anaknya Romeo yang sudah dipenggal oleh Lucero. Max yang mengetahui hal itu langsung membantai pasukan Romeo dan menemui Lucero yang ada di atas. Namun Romeo berhasil diselamatkan oleh anak buahnya, dan Lucero mengatakan bahwa Romeo tidak bisa dipercaya. Ia menyuruh Rapa untuk menelepon ayahnya bahwa Romeo mundur dan Conclave itu hanya sebuah jebakan. Lucero dan Mac bergegas mencari Romeo dan membantai semua anak buahnya dengan sangat sadis. Namun yang lebih brutal lagi bahwa Lucero membunuh karyawan yang ada di sana tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Alhasil Romeo pun berhasil ditemukan walau ia menyamar sekalipun sebagai karyawan dan langsung membunuhnya saat itu juga. Setelah itu Lucero menyuruh Mac untuk pulang, sedangkan ia akan tetap di sana dan berbicara kepada ayahnya. Ternyata Max ingin pensiun dari pekerjaannya saat ini dan memulai kehidupan barunya. Singkat cerita, ayahnya pun tiba dan mengatakan bahwa seharusnya Lucero membayarnya sesuai dengan yang disepakati. Namun ia berpendapat lain bahwa Romeo ingin menyandranya sekaligus ingin menjadi pemimpin perusahaan Conclave. Ayahnya sengaja mengirim ia ke Jepang agar tahu tata krama dan arti kesetiaan. Namun saat di Jepang ia malah menjadi yakuza dan malah menjadi monster yang sangat mengerikan. Tiba-tiba anak buah dari ayahnya membunuh anak buah lainnya. Namun Maria berhasil kabur dari sana. Lucero mengambil pistol dan mengatakan bahwa Max dan Maria bukanlah saudaranya. Ia tidak mau salah satu dari mereka memimpin perusahaan tersebut. Setelah itu ayahnya pun dibunuh. Scene berpindah ke rumah Mac dan anaknya yang sedang bermain gitar. Tak lama berselang anaknya mendengar sesuatu di luar. Saat dibuka, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang, namun dengan brutalnya Max menghabisi mereka satu persatu. Alhasil Max pun berhasil dilumpuhkan dan ditembak dari belakang oleh Finito. Dia adalah suruhannya Lucero dan salah satu orang yang dipercaya. Ia membunuh anaknya yang bersembunyi di balik sofa tepat di depannya. Setelah itu ia meledakkan rumahnya dan menelepon Lucero bahwa semua sudah dibereskan sesuai yang ia inginkan.
2 tahun kemudian di sebuah kampus kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Leo dan temannya bernama Danila. Dia adalah seorang pengedar narkoba kecil-kecilan di kotanya. Saat ingin pulang, ia dan temannya melihat sebuah garasi dan mengintipnya. Di dalam ada seseorang yang misterius sedang berlatih, dan orang itu tidak pernah keluar dari garasinya sama sekali. Setibanya di rumah, ia menyetorkan uang kepada ibunya dari hasil penjualan narkoba tersebut. Dan bertemu Tommy, dia adalah adiknya sendiri. Ia memberikan hadiah ulang tahun kepada Tommy berupa mainan kesukaannya. Leo, es la mejor de todas. Flipa, tío. Mira, lo vende. Saat ia sedang rebahan, tiba-tiba ada yang menelepon dari seseorang yang bernama Jaro. Ia menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang bernama Charm. Leo sempat menolaknya karena itu di luar wilayahnya. Pada akhirnya ia pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Sampainya di sana, ia menjual narkoba kepada pelanggannya. Tak lama berselang, ia dihampiri 2 pria yang bertubuh besar dan langsung memukulinya dan mengatakan jangan berjualan yang bukan wilayahnya. ¡Ayuda, por favor! ¡Vas a tocar, gordo de mierda! ¿Qué haces? ¡Puta! Te mata. Último aviso. Setelah itu datang pria misterius yang ia temui di garasi tadi. Dalam sekejap pria itu menghabisi 2 kroco tersebut. Leo mengejar pria tersebut dan dibawa masuk. Setelah itu ia mengobatinya. Ternyata pria misterius tersebut adalah Max yang ternyata masih hidup. Solo tenemos una oportunidad para cazar a Lucero. Di sisi lain kita diperlihatkan Pinito yang datang ke sebuah kasino untuk mencari seseorang yang bernama Papasan. ¿Dónde está tu jefe? Y ella es China. Namun semua yang ada di sana diam, tidak mau memberitahukan sehingga membuat Pinito membunuh seseorang yang ada di sana. Misma pregunta, señora. Saat Pinito menodongkan pistol kepada orang yang ada di sana, seseorang berdiri dan ternyata dialah Papasan. ¿Qué? ¿No sabías que era una mujer? Tak lama berselang, Lucero video call dan memintanya untuk mendukung di konklab berikutnya sebagai ketua. Namun Papasan menolaknya dan tidak mau mendukungnya. Kemudian Pinito memukulnya dan mencekiknya hingga ia tewas. Scene berganti ke Leo yang sedang memberikan setorannya kepada Jaro. Setelah itu ia pergi ke garasi tempat Smack berada dan mengajarinya beberapa cara memukul. Setelah itu ia pergi ke kampus. Tak lama berserang, Jaro menelepon dan menyuruhnya untuk pergi ke Charm. Namun Leo menolaknya dan mengatakan untuk menyuruh orang lain dan langsung menutup teleponnya. Mira, a ver si me toca la lotería o algo y te saco esta mierda. Saat Leo ingin pulang, tiba-tiba Jaro sudah ada di depannya dan ia bergegas pergi menghindarinya. Namun pada akhirnya ia tertangkap dan dipukuli dan dijepit tangannya ke sebuah pintu mobil. Scene berganti, Mark yang sedang memperbaiki gitar kedatangan Danila yang menanyakan keberadaan Leo. Karena dia menghilang dan tak bisa dihubungi, dan jika Mark melihatnya ia menyuruh untuk menghubunginya. Es el que le salvó de la paliza esa de los rusos, ¿no?
A ver, no lo encuentro. He preguntado por ahí, pero es que nadie sabe dónde está. Akhirnya Mark menemukan Leo yang berada di gereja, dan Leo berkata bahwa Jaro dan kawan-kawan memukulinya karena Leo mencuri uang mereka. Setelah itu Mark menyarankan agar ia cepat diperiksa ke dokter. Namun Leo tidak mau karena ia tidak punya banyak uang. Max menelepon seorang temannya yang ternyata itu adalah Maria yang berhasil kabur waktu itu. Ia meminta Maria untuk mengobati Leo, namun Maria terlihat marah karena kedatangan Leo yang akan merusak rencananya untuk balas dendam atas kematian ayahnya kepada Lucero, namun pada akhirnya Maria mau mengobati Leo. Scene berganti di mana Jaro dan kawan-kawan masuk ke sebuah klub. Karena Jaro hayang kiih, ia ke toilet. Namun Max sudah berada di belakangnya saat ia mau pergi, tiba-tiba Max menghajar Jaro. Tak lama datang kawan-kawannya dan seseorang dari mereka mengetahui Max. Namun ia menghiraukannya dan menghajar dua orang tersebut hingga tepar. Dan menjepit lengan Jaro seperti yang dilakukan ia kepada Leo. Scene berpindah di mana Jaro yang sedang diobati didatangi Pinito. Ia berbicara bahwa Jaro berhasil memancing orang Rusia. Namun ia berbicara bahwa orang yang memukulinya bukan orang dari orang Rusia, melainkan Makimo. Pinito yang mengetahui itu, ia membuka mulut Jaro dengan sebuah handuk hingga ia tewas. Di sisi lain, Mark mengantarkan Leo pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Leo membuka pintu. Ia melihat adik dan keluarganya sudah pada tewas di lantai. Nuevo trabajo en el taller del gótico. Ternyata orang yang membunuh keluarganya adalah Pinito. Mendengar suara teriakan, Mac masuk dan baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Terjadi duel antara Max dan Pinito. Saat Mac akan kalah, Leo mengambil piston dan menembak Pinito, namun ia berhasil kabur. Max yang sedang diobati mengatakan bahwa ia gagal untuk membunuh Pinito. Maria terlihat marah karena Pinito berhasil kabur dan Pinito mengetahui bahwa Max masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa kalau Lucero mengetahui Max masih hidup, maka mustahil untuk membunuh Lucero dan ia tidak akan muncul. Ternyata orang yang menyelamatkan Max adalah Maria dan ia mengatakan untuk menyusun rencana selanjutnya. Atau mereka harus berhenti untuk membunuh Lucero, namun Max mengatakan, Huir no va conmigo. Scene berpindah di mana Maria dan Max sedang berbicara mengenai pasukan Pinito yang menyerbunya ke tempat Max. Ia memberitahukan juga bahwa Pinito ingin menghabisi Max sebelum Lucero mengetahuinya. Terjadi baku tembak di mana Max seorang diri membantai pasukan Pinito dengan sangat brutal. Setelah ia selesai membantai pasukan Pinito, ia bergegas pergi ke sebuah klub untuk menemui orang yang bernama Urquiza. Sesampainya di sana, ia langsung menghajar satu persatu orang di sana. Setelah masuk, ia menyemprotkan asap dan menghabisi semua yang ada di sana. 18.
Urquiza yang melihat hal itu, ia bergegas kabur. Namun pada akhirnya ia berhasil tertangkap oleh Max dan mengambil semua uang milik Lucero. Setelah itu Urquiza kedatangan Lucero dan menanyakan perihal apa yang terjadi. Ia ingin mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil uang miliknya. Setelah selesai ia menusuknya hingga ia tewas. Di sisi lain, Leo yang mengetahui tempat Pinito pergi untuk membalaskan dendamnya. Namun tibanya di sana malah ia yang dipukuli oleh Pinito hingga babak belur. Maria yang mengetahui hal itu bergegas pergi untuk menyelamatkan Leo. Saat Pinito mau menembak Leo, Maria datang dan langsung menabrak Pinito. Ia berhasil menyelamatkan Leo dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Aguanta que ya estamos llegando. Di sisi lain, Lee berhasil menemukan Max dan berbincang mengenai Max yang mungkin akan menjadi bos. Namun Max berkata bahwa ia malah mengkhianatinya dan di situ terjadi final battle yang sangat sengit. Ternyata Max sengaja mengalah untuk mengetahui keberadaan Lucero, dan pada akhirnya Lee berhasil dikalahkan. Setelah itu Max pergi untuk menjenguk Leo yang berada di rumah sakit, dan ia meminta maaf karena ia telah memberitahukan keberadaannya. Ia langsung bergegas ke tempat Lucero berada dan langsung membantai pasukannya satu persatu. Di sisi lain, Lucero sedang bersiap menunggu kedatangan Max. Kemudian ia bertemu Rappa, teman seperjuangannya, namun Rappa membiarkannya pergi. Setelah berbicara cukup lama, Lucero memberikan sebuah pedang untuk berduel seperti seorang pria sejati, dan duel pun tidak bisa dihindarkan lagi. Di awal Max terpojokan, namun saat ia bangkit lagi, ia berhasil memojokkan Lucero. Dan saat ia ingin membunuhnya, Maria berhasil ditangkap oleh Pinito. Melihat hal itu, Max berhenti dan dihajar oleh Lucero. Di sisi lain, Maria mencoba melawan Pinito dan terjadi baku tembak. Maria berhasil mendorong Pinito. Lucero yang melihat hal itu menyuruh Pinito untuk menghabisi Max karena ia belum tuntas membunuhnya. Max yang melihat Maria mencoba menahan Pinito dan memukulnya hingga ia tewas.
Karena Lucero sedang lengah, Maria berhasil memukulnya dan dihajar oleh mereka berdua sampai ia tewas saat itu juga. Scene berganti, Leo yang sudah membaik dibawa pergi oleh Maria dan Max untuk memulai kehidupan barunya. Моя дорогая Мария, я ждал твоего звонка. Tamat. Di scene akhir ada seseorang yang menelepon kepada Maria dan kita tidak dijelaskan siapa dia. Segitu dulu alur cerita film dari Waluh, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.